Halo guys, David sini dan ini adalah iPhone 12 yang regular ya, bukan yang mini, bukan yang Pro, dan bukan yang Pro Max. Kalau ketiganya itu nanti bakal nyusul. Sekarang kita bahasnya mulai dari iPhone 12 tok dulu. Yang saya yakin peminatnya bakal banyak banget. Mungkin paling banyak di antara ketiga saudaranya. iPhone 11 saja barusan dapetin gelar HP terlaris di tahun 2020. Bukan versi Pro atau Pro Max, jadi peluang iPhone 12 buat nerusin prestasi kakaknya sebagai HP paling laris di tahun 2021, buat saya kebuka banget. Apalagi nih HP dapetin upgrade yang lumayan banyak kalau kita bandingin sama iPhone 11 kemarin. Oh ya, sebelum kita mulai ngebahas iPhone 12 ini, saya pengen ucapin terima kasih dulu buat toko Green Pill Store di Tokopedia yang udah minjemin nih HP lumayan lama. Sejak unboxing kemarin loh, link tokonya udah saya taruh di bawah kalau Anda lagi nyari iPhone 12. Tapi sebelum klik, kita bahas dulu dah. iPhone 12 ini keren atau enggak sih? Buat yang udah cinta mati sama Apple sejak zaman Steve Jobs, jelas bakal suka banget sama nih HP. Soalnya desain sisi yang rata kayak gini atau bahasa kerennya itu flat design, bikin kita itu ingat sama desain iPhone generasi awal kayak iPhone 4, 4S, 5, 5S, kalau 6 udah dibuat ngelengkung. Saya pun udah lumayan lama nungguin comebacknya flat design kayak gini. Karena dulu tuh saya sempet pegang iPhone 5 punya temen dan kesan kerennya tuh kuat banget, mewah. Mungkin karena dulu dibandinginnya sama HP-HP jadul juga ya, kayak BB atau Android generasi awal. Kalau sekarang setelah hampir 10 tahun sejak iPhone 4, apakah kesan keren dari flat design tetap dapat banget? Kalau saya pribadi sih tetap dapat. HP-nya kerasa tegas, bukan HP kaleng-kaleng. Tombol-tombolnya enak buat ditekan, clicky. Dan finishing sisinya ini juga kerasa halus pakai tekstur doff. Yang harus jadi catatan cuma pas pertama kali pakai nih HP, bakal kerasa kurang PW buat digenggam. Soalnya sisi-sisinya ini kaku kan. Kurang ramah buat telapak tangan, yang lebih enaknya itu memang megang lengkungan. Setelah 2-3 hari bakal kebiasa sih, tapi tetap aja sekalinya saya nyobain HP yang sisinya ngelengkung, tangan saya lebih kerasa PW ke sana. Kalau sini ya lebih karena biasa aja enaknya. Oh iya, masih ngomongin soal flat side-nya iPhone 12. Kemarin-kemarin ada berita yang bilang kalau bagian sisinya ini bisa ngelukain orang karena sudutnya terlalu tajam. Saya udah buktiin kalau itu nggak bener sih di TikTok. Di sini saya tunjukin sekali lagi deh, karena kebetulan tangan saya juga agak gatel. Nggak bakal luka kok, merah-merah doang karena dikerok. Mungkin orang yang tangannya luka itu karena iPhone-nya bekas jatuh, terus sisinya itu yang kebuat dari aluminium jadi ada patahan dikit atau retak, dan hasilin bagian tajam itu mungkin ya. Mungkin juga orang mau cari berita doang kali. Ya, flat side dari iPhone 12 ini aman lah. Sementara kalau kita lihat bagian belakangnya, nggak ada yang kelihatan baru dari desain iPhone 12. Bagian belakangnya tetap pakai kombinasi kaca glossy buat bodinya yang gampang ketempel sidik jari itu loh. Dan buat modul kameranya dia pakai kaca yang burem, mirip iPhone 11 lah. Kameranya pun tetap sama, ada 2 biji. Sayangnya kita nggak bisa pakein casing iPhone 11 ke iPhone 12. Bakal agak kendor dikit karena bentuk iPhone 12 itu memang sedikit lebih kecil dan tipis. Jadi kalau mau upgrade dari iPhone 11 ke 12, casingnya juga harus ganti. Dan belinya bisa di Unique Store, toko aksesoris HP premium yang udah lama ngedukung channel ini. Di sana ada berbagai jenis casing yang bisa dipilih dari berbagai merek. Ada Ringke Fusion X Design yang camo black ini buat yang pengen pakai iPhone tapi nggak pengen terlalu kelihatan iPhone-nya. Agak aneh sih. Ada juga Spigen Neo Hybrid yang gunmetal punya, ini desain klasik Spigen banget. Ada juga Spigen Rugged Armor buat proteksi yang lebih kalau iPhone-nya kebentur. Dan buat yang pengen iPhone-nya tetap kelihatan jelas karena sayang udah beli iPhone tapi nggak bisa dipamerin, ada Spigen Crystal Clear juga. Kalau mau aksesoris lebih lengkap, Unique Store juga tentu aja udah nyediain screen protector. Yang ini namanya Gluster Easy Fit, yang mudah banget buat dipasang karena ada guide-nya. Dan karena ini iPhone 12, kemungkinan Anda bakal butuh kepala charger juga sih dengan port Type-C, yang tentu aja bisa juga ditemuin di Unique Store. Link produknya udah saya taruh di bawah kalau Anda minat. Thank you Unique Store yang udah ngedukung channel ini. Jarang sih ada orang beli iPhone tapi nggak dipakein casing. Ya walaupun bagian flat side-nya ini bakal ketutupan, yang uniknya tapi proteksi lebih penting kali ya. Mending lebih fokusnya ke upgrade yang gede aja, yang selanjutnya, yang ngebedain banget iPhone 11 dan 12. Dukungan buat 5G. Upgrade yang penting sih, tapi karena di Indonesia belum dukung jaringan 5G, kita skip dulu lah. Mungkin ya pas udah ada baru kita bahas. Semoga iPhone 12 masih dapetin update iOS pas 5G udah mulai umum di Indonesia.
Semoga upgrade selanjutnya yang bikin iPhone 12 menang banyak ada di teknologi MagSafe-nya. Intinya sih, sekarang di iPhone 12 ini udah ada magnet di belakangnya yang bentuknya itu ngelingker, bulat, biar kita bisa nempelin aksesoris kayak wireless charger, biar ngecasnya tuh lebih mantep. Kalau saya pribadi sih, setelah nyoba MagSafe ini nggak terkesan sih. Sekali coba doang kayak, wah gila, keren banget. Tapi habis itu langsung biasa aja. Soalnya selama ini saya udah pakai wireless charger yang tipe stand punya, yang tinggal taruh di meja terus kita bisa lihat notif HP sambil kerja. Kalau mau pakai tinggal angkat. Kalau MagSafe udah posisinya itu mungkin ya rebahan. Kalau mau lepasin iPhone dari chargernya itu kita harus pakai dua tangan, nggak bisa angkat doang. Jadi saya pribadi sih lebih seneng yang stand dan nggak terlalu terkesan sama wireless charger kayak gini. Sama aksesoris lain kayak dompetnya pun kurang minat. Soalnya pas saya nonton review luar, katanya dompetnya itu mudah lepas dari iPhone karena magnetnya itu kurang kuat. Kalau dompet sepenting itu gampang lepas kan kacau ya. Casingnya juga kelihatan biasa aja. Jadi buat sekarang, kesimpulan sementara saya nggak terlalu terkesan sama MagSafe. Buat saya cuma proses kayak penjajakan dari Apple lah sebelum mereka ngilangin port buat iPhone-iPhone ke depannya. Biar kita nggak terkejut gitu pas kita dipaksa pakai wireless, soalnya udah dikenalin dari sini. Ya semoga nanti ada MagSafe yang kreatif kali ya, selain charger gini. Saya lebih terkesan sama layar dari iPhone 12 ini, yang akhirnya bisa punya resolusi yang tajam dan pakai panel OLED juga. Dulu pas iPhone XR sama 11 itu orang-orang pada ngeluh kenapa layarnya belum Full HD. Kali ini iPhone 12 udah Full HD lebih dikit, 1170x2232 pixel. Dan panelnya lebih bagus juga. Ukuran layarnya pun tetap sama sih, 6,1 inci walaupun ukuran bodinya lebih kecil. Karena bezel di iPhone 12 ini lebih tipis, jadi kerasa jauh lebih premium daripada iPhone 11. Bagian layarnya nih bener-bener menang banyak, ada support HDR10 dan konten HDR Dolby Display Vision juga. Kalau buat refresh rate-nya sayangnya masih di 60 Hz. Dan satu lagi upgrade dari layar iPhone 12 tapi nggak bisa saya buktiin, ada di jenis kacanya yang disebut Apple Ceramic Shield yang diklaim sih katanya 4 kali lebih tahan pecah kalau HP-nya jatuh atau kebentur gitu. Tahan pecah ya, tahan pecah, tahan retak, bukan tahan goresan. Jadi tahan kayak gini, tapi kalau diginiin, dia kayaknya sama-sama aja. Itu udah dites oleh Jerry Rig soalnya, dengan scratches at level 6 with deeper groove at level 7. Mirip kayak HP-HP lain lah. Kalau buat performanya sendiri, Apple juga sebenarnya ngasih upgrade ke iPhone 12 ini, karena dia udah pakai chip paling baru, A14 Bionic, A14 Bionic. Performanya jelas lebih kenceng dari A13, tapi kalau dipakai sehari-hari, performanya itu nggak kerasa beda kayak A13, karena A13 memang udah kenceng dari sananya. Buat main Genshin Impact tetap lancar banget, setting max di 60 fps aman. Tapi performa kayak gini nggak kerasa lebih lancar dari A13. Soalnya kalau udah dimainin sekitar 10 menitan, framenya bakal agak ngedrop karena faktor panas. Jadi performa HP-nya tuh otomatis diturunin dikit biar nggak kepanasan. Bukan sesuatu yang bikin heran, karena kemarin kita udah buktiin kalau iPhone itu sebenarnya udah kenceng banget. Tinggal mikirin gimana cara dia bisa dijaga tetap dingin. Kalau chipsetnya tambah kenceng, tapi tetap cepet panas juga kalau digeber, bakal susah sih ngerasain maksimalnya gimana. Mungkin A14 lebih punya peran ke efisiensi baterainya, soalnya walaupun baterai iPhone 12 ini lebih kecil daripada iPhone 11, 2815 banding 3110 mAh, bedanya sekitar 15% loh, saya nggak nyangka sejauh ini. Tapi daya tahannya yang kami dapet tuh tetap sama-sama aja, screen on time bisa sekitar 7 jam. Kalau main Genshin Impact 1 jam, ngurangnya 34%, TikTokan 1 jam 9%, Netflix 1 jam juga ngurangnya 9% di brightness 65%. Ini udah oke banget. Selain karena chipset, mungkin faktor panel OLED juga main di sini. Nice lah. Nah, sementara buat kameranya sendiri, gimana kualitas dari kamera iPhone 12 ini? Dia pakai dua lensa sih. Satu kamera utama 12 megapiksel dengan f1,6 dan lensa ultrawide 12 megapiksel dengan f2,4. Kamera depannya juga 12 megapiksel. Kualitasnya gimana? Tentu aja tetap bagus banget sih. Gambarnya kelihatan tajam, dynamic range kejaga banget, warna juga natural, khas kamera iPhone lah. Kualitas pas low LED juga cakep dibantu oleh night mode, dan kamera ultrawide-nya juga udah bisa dibantu night mode.
Perbedaan yang langsung saya rasain dari iPhone 12 series ini, pas selfie dia bisa keluar night mode, terus pas ultrawide dia juga bisa keluar night mode. Jadi nggak kayak iPhone 11 kemarin yang cuma pakai kamera utamanya aja baru bisa night mode. Ini lumayan jadi perkembangan sih, karena bisa bikin ya semua lensa di dalam keadaan gelap jadi lebih bagus. Kalau ini sih selfie di resolusi 4K ya, warnanya benar-benar kayak nggak ada editan banget. Kalau HP lain kayaknya agak lebih mulus gitu. Kesimpulannya, iPhone 12 apakah recommended? Yep, nih HP recommended banget lah. Mungkin bisa jadi yang paling worth it dibanding versi Pro atau Mini atau Pro Max. Tapi itu baru tebakan awal aja. Saya kan belum nge-review iPhone 12 yang lain. Tapi ya tanpa ada perbandingan pun nih HP udah kece banget. Desain yang udah ditunggu-tunggu oleh fans sejak lama, terus layar yang lebih tajam dan kualitas warna yang lebih bagus, dukungan ke koneksi 5G, ada teknologi MagSafe juga yang lumayan menjanjikan, performa yang tambah lama tambah kenceng, baterai yang bisa diandelin, dan kamera yang kualitasnya tetap ngejaga reputasi Apple banget. Nggak ada yang benar-benar bisa dikeluhin sih. Selain ya nggak ada kepala charger sama portnya yang masih pakai Lightning, sisanya aman lah. Yep, ini HP yang aman sih dari dulu kayak gitu. Demikian review gadgetin buat Apple iPhone 12. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. RAM-nya berapa ya? 4 GB kalau nggak salah. Nggak pernah baca sih.